Oke, kita hari ini belajar balaghah lagi. Sekarang materinya as-suwarul bayaniyah. Tamhid, pengantar. Qadayah turu fi zihnil insan, telah terlintas di dalam pikiran seseorang an yasifa syakhsan, untuk menggambarkan atau mendeskripsikan syakhsan seseorang mabil karam, atas kedermawanan mereka, atas kedermawanannya. Nah, jadi dia ini ingin menggambarkan bahwa seseorang itu dermawan gitu. Fayakunu inda izin bain amroini, maka ada dua cara penyampaian, ya kan? Yang pertama at-ta'biru anhu bil haqiqati, dia menyampaikan ya kayak sebenarnya aja gitu. Maka dia berkata apa? Fulan karim, oh si ini tuh mulia, dermawan gitu. Awit ta'biru anhu bisurah, atau dia tuh menggambarkannya dengan surah tuh kayak gaya gitu, gaya bahasa. Fayaqulu masalan, contohnya gimana, dia bilang fulan kal bahri fil karam, si fulan itu seperti laut dalam hal kedermawanannya. Atau dia berkata au yaqulu ra'aitu bahran fid dari, aku melihat bahran, laut, fiddar, di dalam darun tuh kayak ruangan gitu. Au yakulu, ataupun dia bisa bilang fulan kasir ramat, si fulan itu banyak debunya ya gitu, banyak abunya ya banyak debu, banyak babu. Fakullu minat ta'birat, maka semua penyampaian yang tiga ini ta'biratun bisurah, itu namanya mengungkapkan dengan gaya. Li'anna ta'bir al-awwal minha, karena gaya penyampaian yang pertama, wada'a rajulul karim amamana fi surati bahran, dia meletakkan, dia itu menggambarkan laki-laki yang dermawan ini fi suratin, dalam bentuk bahran, laut, litushabihihima fi kasratul ita. Kenapa dia disamakan dengan laut? Karena laut itu memiliki kesamaan dengan orang mulia, yaitu apa? Fi kasratil ita, dalam memberikan manfaat gitu, dalam memberikan manfaat atau dalam kemurahan hatinya. Wa ni'mah, dan juga kenikmatan. Wa yusamma hadzal nau'i minat ta'bir bitashbih, maka gaya bahasa yang pertama ini dinamakan dengan tashbih, karena dia menyerupakan sesuatu atau musyabahnya itu dengan sesuatu yang lain. Kayak seseorang yang mulia tadi diserupakan dengan laut. Kenapa dengan laut? Karena laut itu dia juga memberikan banyak manfaat untuk manusia, makanya dibilang dia tuh mulia kayak laut. Oke, itu namanya gaya bahasa tashbih. Kemudian wa amma ta'biru sani, gaya bahasa yang kedua, fa'in kanal asasu fihi huwa tashbih, sebenarnya dasarnya itu sama kayak si tashbih ini atau penyerupaan, illa annahu istaghna, tapi dia itu menghilangkan an zikril musyabbah, dia menghilangkan musyabbahnya atau orang yang diserupakannya. Ya, siapa di situ yang dihilangkan musyabbahnya? Yaitu ar-rajulul karim, orang laki-laki yang mulia itu. Bal iktafa bizikril musyabbah bihi, tetapi dia cukup menyebutkan apa musyabbah bihinya, yaitu laut, wahwal bahru, yaitu laut. Nah, wa yutlaku ala hadan nau'i min ta'bir ismul majaz, maka gaya bahasa yang kedua ini dinamakan dengan majaz karena dihilangkan salah satunya. Kalau dalam kasus yang ini tadi kan di sini dibilang ra'aitu bahran fiddari, dia melihat laut di dalam ruangan. Tidak dijelaskan di situ siapa musyabbahnya itu yang dia lihat. Kan nggak mungkin dia lihat laut di dalam ruangan kan? Itu udah langsung ke musyabbah bihinya tanpa menyebutkan musyabbahnya lagi. Beda dengan tashbih. Kalau tashbih tadi kayak fulan, itu si anu, si laki-laki itu gitu kan. Kasirur ramad, disebutkan di sini si fulan itu tuh loh. Maaf, fulan kal bahri fil karam. Si fulan itu kayak laut di dalam hal kedermawanan. Jadi ada disebutkan musyabbahnya fulan di sini, tapi di sini tidak ada gaya bahasa yang kedua. Itu namanya
majaz. Oke. Nah, sedangkan gaya bahasa yang ketiga, wa amat ta'birul akhir fahuwa ta'biru bisurah, aidan itu gaya bahasa juga di mana innahu yatadammanu silsilatan, dia itu mengandung silsilah minas suwari yartabitu, dari gaya bahasa yang berhubungan dengan satu dan lainnya. Fama ashbaha zalika bil aflami sinemaiyah, atau dia tuh seperti film sinematik. Fasuwaru kasratur romad, maka gambaran dari kasratur romad. Nah, gaya bahasa yang ketiga tadi adalah fulan kasirur romad, si fulan banyak abunya. Nah, maksud dari kasirur romad, banyak abu di sini adalah yastalzimu suratan kasratut tabahi, dia itu menunjukkan atau menggambarkan banyaknya tabahi, memasak. Jadi kalau dulu di Arab itu kan masaknya pakai kayu. Orang yang banyak masak pasti banyak abunya kan. Maksudnya abu dia bekas masak, bekas kayu bakar yang dia masak itu kan banyak abu kan jadinya. Nah, kenapa bisa disamakan dengan banyak masak itu orang yang mulia? Kama anna kasratut tabahi, sebagaimana banyaknya memasak, nastazimu kasratu duyub, biasanya itu menggambarkan kasratu duyub, banyaknya tamu. Jadi kalau orang masak banyak berarti kan tamunya banyak, berarti dia tuh mulia karena apa? Dia masak banyak untuk tamunya tuh banyak datang dan dia tuh menjamu tamunya gitu. Nah, dermawan kan berarti dia. Nah, oke. Jadi yastalzimu sifatal karam, maka itu menunjukkan sifat mulia atau dermawan. Yutlaku ala hadan naw'i minat ta'bir fil istilah ilmu balaghah, maka gaya bahasa ini, gaya pengungkapan ini dalam ilmu balaghah dinamakan kinayah. Nah, jadi ada tiga gaya bahasa di sini. Yang pertama itu gaya bahasa tashbih, ini menyerupakan, di mana di situ ada musyabbah dan musyabbah bihnya. Kemudian ada majaz, ya majaz ini ya mirip-mirip tashbih tapi salah satunya itu dihilangkan, kayak musyabbahnya mungkin hilang atau musyabbah bihnya yang hilang. Kemudian ada namanya gaya bahasa kinayah. Nah, kinayah itu tadi. Kinayah ini agak-agak lumayan sulit, tapi mungkin kalau kita belajar lebih dalam lagi itu semua mudah. Oke. Thank you for watching. Maaf kalau banyak banget yang salah. Bye bye.